Foreign Exchange Program, yaitu adalah program orang asing, terutama kayak mahasiswa, mahasiswi, pelajar gitulah ya, yang berkesempatan untuk tinggal di luar negeri untuk memperluas ilmu mereka dan menambahkan pengalaman hidup mulai dari segi studi hingga ke ekonomi. Nah, ini program udah terjadi dari ratusan tahun lalu, di mana nih ada orang asing bukannya datang gitu ya belajar bahasa, ya sebenarnya ada sih belajar bahasanya. Lu ngerti lah maksud gue, ini bukan edukasi dalam sekolah gitu ya, tapi langsung direkrut buat perang, bahkan sampai dikasih titel manajer, enggak, samurai. Yasuke merupakan orang kulit hitam pertama kalinya dijadiin samurai di Jepang. Bahkan ya, ketika mereka pertama kali melihat Yasuke, ada nih seorang tokoh yang namanya Oda Nobunaga. Dia nih ngira badan si Yasuke itu dicat warna hitam, sampai dia disuruh buka baju, terus nyuruh pelayannya untuk ngegosokin gitu ya, bersihin cat yang ada di kulitnya. Setelah Oda Nobunaga sadar bahwa itu bukan cat, ternyata kulitnya langsung, dia malah Hey guys, Vigets, apa kabar? How are you? Hari ini welcome back to Black Museum. Ketika gue tahu Assassin's Creed nih ya akan mendatang, I think minggu depan ya, Assassin's Creed Shadows yang baru akan bertema sejarah Jepang. Apakah gue excited? Begini, pas lagi pertama kali gue tahu ya Assassin's Creed yang Shadows, di pala gue tuh langsung Miyamoto Musashi. By the way, Vagabond Miyamoto Musashi langsung kan di pala gua. By the way, Vagabond again. Itu manganya selain artnya amazing, jalan ceritanya itu slow pace tapi worth it. Sekali lagi, kalau kalian suka baca manga, Vagabond. So yes, gue balik lagi nih ya ke Assassin's Creed. Biarin lah, terserah gue mau ngomongin apa aja. You know, I love me some video game. Menurut gue, Assassin's Creed itu peak ketika mereka ngeluarin Black Flag sih. Oh, the theme song, gila. Lagu main menunya tuh masih terngiang-ngiang setiap gue lagi ke pantai kemana. Yes, kalau kalian OG subscribers di sini, gue mungkin beberapa kali ya showing some love, bebusa-busa ngomongin tentang Assassin's Creed Black Flag atau ada referensi-referensinya. Gara-gara itu video game, gue jadi punya cita-cita gitu untuk ke Tortuga, ke Tulum, Meksiko. Bukan buat jadi influencer baddie Instagramer gitu. Gue pengen cosplay jadi Blackbeard gitu. Zeha. Bukan yang itu. Kenapa gue jadi ngomongin Assassin's Creed? Ya karena ini yang selanjutnya di video gamenya tentang Yasuke. And by the way, dia ini bukan orang Jepang yang berkulit hitam, bukan suku Ainu, tapi benerang Afrika. Gue mau cari tahu why, kenapa mesti Yasuke, dan apakah dia mempunyai peran besar di sejarah Jepang sampai-sampai dia menjadi MC-nya loh. Nah, karena Yasuke ini, gue jadinya tertarik lah untuk membahas dia lebih dalam. Here goes Black Museum. Sengoku Period, yaitu masa di mana Jepang pada tahun 1467 hingga 1615 sedang mengalami peperangan politik maupun non-politik juga sih. Pokoknya di masa itu banyak sekali perubahan. Tentara perang dan samurai itu banyak dicari lah sebagai sarana perlindungan atau enggak nambahin pasukan perang. Nah, mereka ini bekerja lah untuk para daimyo. Daimyo itu adalah orang yang menjadi pemimpin di suatu daerah. Gini, seingat gue ya, correct me if I'm wrong, kalau nggak gue taruh lagi di sini ralatannya. Daimyo itu dia nggak cuma mimpin satu kota ataupun satu kabupaten, enggak. Jadi ibaratnya ini kan ada satu daerah besar ya, wilayah besar. Nah, di situ kan ada beberapa kota. Nah, dialah yang mimpin, that was daimyo. Kalau gue salah mohon maaf. Tapi yang gue inget gitu sih. Nah, kalau kalian udah nonton One Piece, udah sampai Wano Arc, harusnya paham sih. So anyways, what happened? Pada tahun 1579 di Sengoku Period datanglah orang Afrika ke Jepang dan dia menjadi highlight. Ya iyalah, jadi perhatian salah satu native di sana, yaitu Oda Nobunaga. Nah, seperti yang kayak di title, Yasuke itu adalah orang luar pertama kalinya yang diangkat jadi samurai di Jepang. Bagaimana ceritanya itu terjadi? Nah, ini ada hubungannya sama Oda Nobunaga. Sorry, gue tadi lupa nambahin juga. Ini ada artikel ya, dari beberapa sumber dicatat juga bahwa Yasuke itu bukan orang Afrika. Ada yang bilang orang Mozambik, dan ada juga yang menganggap bahwa dia adalah orang Ethiopia. Ethiopia yang terkenal di generasi kita itu
The Weeknd. Gue memang gak dengerin seluruh album ya, tapi ini fun fact about me, walaupun kalian gak nanya, biarin lah ya. Gue tiap hari dengerin lagu Gimme More Britney Spears, West Coast Lana Del Rey, The Hills The Weeknd. Nah, ini 3 lagu yang harus gue setel tiap hari, apapun itu terjadi. Kenapa ngomongin tentang gue? Balik ke Yasuke, let's go. Awalnya dia sampai di Jepang itu sebagai pengikut dari Jesuit Missionary, yaitu adalah komplek religi Katolik. Dan kelompok Jesuit Missionary-nya si Yasuke ini dipimpin oleh Alessandro Faliano. Mungkin gue salah ya pronunciation-nya, antara Faliano atau Falignano. So yes, Alessandro Falignano. Ya udah deh tuh, mereka datang satu kelompok kan, lalu mereka pisah, dan alasannya mereka pisah itu I didn't find it here. Gue nggak temuin mengapanya. Nah sekarang gue balik lagi, siapakah Oda Nobunaga ini? Oda Nobunaga yang pada saat itu adalah seorang panglima perang, bisa dibilang seperti itu. And like what I said, si Yasuke ini jadi pusat perhatiannya si Nobunaga ini. Bukannya dirasisin, tapi sama Nobunaga malah mau direkrut biar jadi prajuritnya. Meskipun jadi samurai itu adalah keputusan yang besar dan pressure-nya gede banget ya. Bahkan sebagian besar dari mereka yang pengen jadi samurai harus dilatih dari kecil. Ditambah lagi samurai itu punya kode etik yang keras, dikenal sebagai Bushido. Bushido Zoro dong. Kalau kalian nanya Bushido itu apaan, ini yang gue dapetin dari Google, oke? Bukannya gue sok tahu. Pasal sanggahan. Disclaimer, Bushido Code adalah kode etik samurai yang mempunyai prinsip-prinsip seperti ini: kehormatan, keberanian, kesetiaan, yang mengatur kehidupan samurai dan bagaimana Yasuke, meskipun bukan orang Jepang, tetapi dipandang samurai dikarenakan ia mematuhi kode Bushido ini. Oke, baik lagi ke ceritanya. Akhirnya setelah bertahun-tahun dilatih dan hidup berdampingan sama Nobunaga, pada tahun 1581 Nobunaga secara resmi memberikan Yasuke gelar samurai. Selama Sengoku period, Nobunaga ini ngabisin hidupnya berusaha keras untuk bikin Jepang jadi negara yang bersatu tanpa adanya peperangan. But the thing is, Nobunaga berhasil bikin setengah dari populasi Jepang itu berdamai dan hidup di bawah pimpinannya. Kalau menurut sejarahnya, Nobunaga itu dianggap mulia. So what happened? Nobunaga itu kayak peacemaker, peace bringer, pembawa perdamaian. Nah, ketika mereka lagi ngumpul nih, para daimyo termasuk si Oda Nobunaga, terus ada daimyo-daimyo lainnya yang dia bawa untuk berdamai lah ya. Dan di hari mereka berkumpul itulah Oda Nobunaga ketemu sama yang namanya Yasuke. Tiba-tiba ada suara berisik gitu loh dari luar yang sampai orang dalam pengen keluar juga, kan ada apaan sih? And apparently disitulah kan dia ngeliat, wow, what there is. So that's how they met. Menurut seorang penulis, Thomas Lockley, yaitu penulis African Samurai: The True Story of Yasuke, a Legendary Black Warrior in Feudal Japan. Di bukunya dia ini, Nobunaga tuh percaya kalau Yasuke itu adalah guardian demon, dan ada juga yang kasih nama sebagai dewa kemakmuran. Soalnya dilihat dari warna kulitnya yang gelap sama kayak patung-patung yang ada di tempel. Nah, saat pertama kali ngeliat Yasuke, si Nobunaga ngiranya badannya Yasuke itu dicat warna hitam. Sampai dia disuruh buka baju, terus para pelayannya juga disuruh kan buat ngegosokin kulitnya dari cat hitam itu. Dia nyadar nih, emang kulitnya dia. Nah, terus ketika mereka sadar, Yasuke nggak dirasisin, malah disuruh pesta bareng-bareng, makan malam, dibikin pesta dong. For the very first time mereka ngelihat ada yang namanya orang Afrika. Dan pesta makan malamnya itu bersama Nobunaga adalah bentuk salah satu apresiasinya. Selain itu, Yasuke dijadiin pengikut sekaligus bodyguard ya Nobunaga. Nah, bodyguard Nobunaga. Banyak nih orang Jepang sama yang mengkritik Assassin's Creed Shadows menggunakan sejarah ini, di mana Yasuke itu bodyguardnya Nobunaga. Kalau ngomongin tentang Assassin's Creed nanti aja ya. Sebenarnya gue sampai ngomongin, bukan kalian, mohon maaf ya. Ya, dari sejarahnya di sini aja kita udah ngelihat ya, beda banget sama sejarah di Eropa atau di Amerika ketika mereka melihat orang kulit hitam malah dijadiin budak, dirantai, ya kan, disiksa. Tapi kalau sejarahnya yang di Jepang ini, ya mungkin Yasuke special case lah ya, dimana sampai di-celebrate loh. At least dia di-celebrate sama Nobunaga dan orang-orangnya Nobunaga. Ya gue nggak tahu sih sama orang Jepang sama feodal lainnya pada saat itu, kan gue nggak di sana. So yes, dikarenakan perawakan dan bentuk tubuhnya itu beda dari yang lain dan dilihat punya warna kulit seperti patung Buddha yaitu gelap, setiap dia bertamu kemana-mana dia itu dianggap suci atau kayak
titisan dewa. Again, ini menurut bukunya Thomas Lockley. Pokoknya di mana ada Yasuke, pasti orang-orang pada datang berbondong-bondong gitu ya, cuma karena penasaran aja. Ngeliat Yasuke secara live langsung, gak ada tuh premier. Ibaratnya mega bintang pada saat itu. Dan yang paling parah adalah ketika Yasuke datang ke Kyoto, saking ramenya orang, sampai bela-belain manjat, desek-desekan, cuma buat ngeliat Yasuke. He was Michael Jackson. So that's Yasuke. Gue belum kelar. Nah ini gue balik lagi lah, dinamis antara Yasuke dengan Nobunaga. Jadi tuh ya, si Yasuke itu sampai dikasih tempat tinggal sendiri dikarenakan Nobunaga tuh udah menganggap dia sebagai keluarga lah. Bahkan ia mendapatkan privilege untuk makan malam bareng sama daimyo-daimyo lainnya. Suatu kehormatan yang gak gampang didapetin sama para samurai. Dan oh ya gue lupa juga, si Nobunaga ini memberikan katana pribadinya untuk dia. Dan yang udah pasti, karena tadi gue udah mentionnya, si Yasuke juga dapat privilege lah ketemu sama petinggi-tinggi Jepang. Dia ketemu sama tokoh-tokoh yang penting juga, obviously. Salah satunya di Battle of Tenmukuzan. Mereka ketemu sama Tokugawa Ieyasu, shogun ini, yang dimana Ieyasu ini mendirikan Tokugawa Shogunate atau Bakufu. Dan dia punya kota yang dia pimpin sendiri dan memimpin sebagian besar wilayah juga sampai 1867. 1603-1867. Gini, dia punya wilayah besarnya itu dijaga lah, makmur terus selama ratusan tahun itu, 1603 sampai 1867. Gue kira siapa namanya tuh, Tokugawa Ieyasunya yang hidup sampai ratusan tahun. I was wrong, I'm sorry. Nah pada saat itu Nobunaga menjadi atasannya Ieyasu. Mereka berdua jadi pemersatu negara Jepang pada saat itu. Dan bahkan Yasuke juga mendapatkan privilege ketemu sama pendahulunya Ieyasu, yaitu Toyotomi Hideyoshi. Nah sekarang beberapa dari kalian mungkin ada yang bertanya, ini kok si Yasuke tiba-tiba udah ke Jepang aja, kok lu belum jelasin itu Mar, like what happened to him? Gue mencoba cari kanan kiri artikel sini situ, ternyata memang jawabannya sama. Kehidupan Yasuke sebelum ketemu Valiano, gue ingetin lagi, Valiano itu pemimpin kelompok Jesuitnya. Nah dia pun ketemu sama Valiano, itu pun gak ada sejarahnya. Ini adalah benar suatu misteri, bener-bener gak ada yang tahu kayak apa, lu cari aja sendiri. Asalnya dia dari mana, gak ada yang tahu. Kok bisa ketemu Valiano juga gak ada yang tahu. Pokoknya udah langsung satu kelompok gitu loh datang ke Jepang. Nah tapi banyak nih yang berspekulasi ini kalau si Yasuke itu adalah budak kepunyaan si Valiano yang dia dapetin dari pertukaran budak antara Eropa dan Arab. Nah terus ada lagi nih yang bilang kalau dia itu member dari Dinka. Dinka tuh apaan? Suku yang ada di Sudan Selatan. Gua pun juga baru tahu ya. Kita belajar bareng-bareng. Berdasarkan penulisan seorang member Jesuit soldier, untuk nama dan umurnya itu juga nggak ada yang tahu. Jadi cuma perkiraan aja kalau Yasuke itu umurnya sekitar 16 tahun hingga 28 tahun. Dan nama Yasuke itu aslinya siapa? Nobody knows. Dan kenapa dia memilih nama Yasuke? Kalau di breakdown kayak begini, the name Yasu itu artinya peaceful atau damai, kedamaian atau safe, aman. Terus ada Ke yang artinya adalah rumah atau keluarga. Jadi Yasuke itu diinterpretasi sebagai peaceful family atau peaceful person, orang yang damai, keluarga damai, orang yang membawa kedamaian. Also kalian yang ngerti bahasa Jepang mungkin minta bantuannya juga. Is this right arti nama Yasuke? Kita fast forward di tahun 1582 di mana Nobunaga dan Tokugawa beraliansi lah karena mempunyai musuh yang sama, yaitu adalah Takeda Katsuyori. Klan Takeda ini menentang yang namanya Kesatuan Bangsa Jepang. Di sana Yasuke ada dan disuruh turun ke medan perang. Nah disinilah dia itu ditulis bahwa dialah yang katanya membawa kemenangan kepada aliansi Nobunaga dan Tokugawa. Yang akhirnya si Takeda tuh musuhnya membakar pos terakhirnya dan mutusin buat praktek seppuku setelahnya. And then a year later, 1 tahun kemudian, lebih tepatnya di Honnoji Temple, Nobunaga dihianati. Bukan sama Yasuke, bukan. Dia dihianati dan udah dikepung sama 13.000 pasukan dari Mitsuhide. Siapa itu Mitsuhide? Ya orang baru lagi. So allegedly Mitsuhide merupakan member dari klannya si Nobunaga, and then he betrayed him. Serangan yang tiba-tiba. Yasuke di sini udah berusaha untuk melindungi Nobunaga, tetapi gagal. Dan Nobunaga kenal sama satu panah besar di bagian punggungnya. Tetapi dikarenakan lukanya udah parah, Nobunaga memutuskan untuk melakukan seppuku, yaitu adalah bunuh diri yang dianggap
penuh hormat. Ketika ia melihat tuannya Nobunaga telah melakukan seppuku, Yasuke mutusin buat cabut dan lari ke kastil Azuchi bersama anaknya Nobunaga, yaitu adalah Nobutada. Gak lama setelah mereka sampai di sana, mereka udah dikepung lagi sama pasukannya Mitsuhide. Yasuke dan Nobutada udah overwhelmed kan, harus melawan banyaknya pasukan yang tiba-tiba itu, dan ternyata mereka kalah. Nobutada melakukan hal yang sama seperti ayahnya, yaitu seppuku. Yasuke yang telah melihat Nobunaga tuannya lalu anak tuannya Nobutada melakukan seppuku, he was like, there is not gonna be me. Dibawalah dia sama pasukannya Akechi. Yaudah kan tuh dia ditangkap kan sama pasukannya Akechi Mitsuhide. Dia tetap tuh bukan menjunjung ini katananya gitu, menantang si Mitsuhide kan. Pakai itu siapa sih? Nah the thing is, walaupun dia udah punya title samurai, sama Mitsuhide tuh kayak nggak dihormatin. Akhirnya Yasuke ini dibawalah sama anak buahnya Mitsuhide ke gereja Jesuit. Nah, ke gereja Jesuit tempat tinggalnya Falignano tinggal. Kok what in the coincidence? Don't nobody knows each other. Don't nobody knows kalau mereka itu saling kenal. Dan kenapanya dia bisa dibawa ke gereja ini, ke tempatnya si Falignano banget sama prajurit si musuh pula, itu nggak dijelasin. Kayak bener-bener ya udah sejarahnya kayak begitu. Dia dibawa ke gereja Jesuit tempat tinggalnya si Falignano, kelompoknya si Yasuke sebelum dia jadi samurai, you know what I'm saying? Nah, ketika kelompok itu melihat Yasuke masih hidup, mereka tuh bersyukur gitu ya, dan langsung menerima kembali Yasuke, kayak udah deh lu sama kita lagi. Dan setelah itu bukti sejarah tentang Yasuke gak bisa ditemuin lagi. Wait, jadi begini, gue pun juga baca beberapa kali ya. Basically bahasa gampangnya, he vanished. Dia menghilang. Hilang dan gak ada track record lagi tentang sejarahnya Yasuke. It just stopped there. Nah itu tentang Yasuke ya. Tapi what happened ketika dia udah menghilang nih ya, belum kelar nih. 2 minggu kemudian setelah Mitsuhide jadi shogun, klan mereka ini diseranglah sama Toyotomi Hideyoshi yang beraliansi sama Mori clan dengan maksud membalas dendam Oda Nobunaga. You all need to remember kalau si Nobunaga ini afiliasi toko oren dong, nggak lucu. Aliansinya tuh besar. So, dengan membawa pasukan sisanya dari si Oda Nobunaga itu, jadinya mereka semangat lagi gitu kan ya. Hideyoshi memimpin pasukan tersebut yang berjumlah 20.000 orang banyaknya. Disinilah terjadi Battle of Yamazaki yang berjalan 2 jam, dan di dalam 2 jam itu Hideyoshi udah berhasil ngabisin seluruh pasukannya Mitsuhide yang padahal baru jadi shogun tuh 2 tahun 2 minggu. Mitsuhide yang berusaha kabur dihentikanlah sama salah satu pemimpin pasukan dan dihabisi di situ. Nah terus Yasuke gimana? Ya gimana? Exactly, sejarahnya tutup ketika dia reuni sama kelompok Jesuitnya. At least that's what I found dari berbagai artikel yang gue taruh di link in the description. Now what I think about Yasuke? Keberadaan Yasuke sebagai orang berkulit hitam dari Afrika atau Mozambik dapat mempengaruhi pandangan orang-orang Jepang pada orang asing. Di masa itu Yasuke bisa dianggap sebagai simbol bahwa meskipun ia berasal dari luar, ia dihormati sebagai samurai yang menggambarkan keterbukaan terhadap pandangan yang terbatas dalam keberagaman di Jepang pada zaman itu. Nah itulah sejarah Yasuke yang gue temuin, yang mungkin kalian ada yang mau menambahkan di kolom komentar, go ahead, maybe I missed something, taruh di comment section. Saling sharing info, saling belajar history bareng-bareng. Nah sekarang gue balik lagi ke Assassin's Creed. Assassin's Creed Shadows, gue gak ada masalah sama sekali kalau Yasuke ada di video game itu. I mean dia beneran ada sejarahnya, beneran samurai juga, he existed, dia nyata. Tapi gue jujur nih ya, gue memang bukan orang Jepang, gue cuma sebagai pemain dari Indonesia. Gue kurang serak kalau dia jadi MC-nya. Akan lebih spesial, lebih amazing lagi gitu ya kalau dia jadi karakter side quest atau Easter egg. Nah kalau dia jadi Easter egg tuh lebih kayak wow, there's a black samurai, pasti tuh Yasuke. Kan jadi kayak wow keren ya, maksudnya ada tokoh sejarah kayak si Yasuke ini dijadiin Easter egg gitu loh. Atau karakter side quest saja, atau ya dia menjadi yang membantu gitu loh, membantu si MC. Karena gini, di Assassin's Creed sebelum-sebelumnya gitu, di Unity kan tentang sejarah Prancis, MC-nya orang Prancis. Ya gimana ya, soalnya kita udah di generasi apa-apa representatif. Gue gak bakal kaget juga sih kalau tiba-tiba Assassin's Creed ini tentang sejarah Indonesia gitu kan. Assassin's Creed Joyo-Boyo lah, One Piece, Wibu, atau tentang Assassin's Creed Kerajaan Majapahit gitu, Reign of Majapahit, atau di era manapun deh. Tapi terus MC-nya cewek Jerman gitu.
So yes, that's what I know tentang sejarahnya Yasuke. That is it about today's Black Museum. Thank you so much for watching me. Dan bagi kalian yang belum nonton video gue sebelumnya, gue udah membuka Instagram baru. Bukan buat gue ngeposting foto atau apa. Kalau yang itu malu follow Sasha X Marisa aja. Gue ngebuat Instagram baru untuk kalian yang ingin sharing pengalaman pribadi kalian yang paling gila, paling kocak, paling kagetin, sama yang paling horor. So that's for you. Go ahead, kirimin cerita pengalaman kalian yang seru, yang gila, yang terserem, yang paling detail akan gue pilih dan akan gue ceritakan kembali di segmen selanjutnya. Yes guys, gue udah upload 3 kali seminggu dan dari salah satu 3 video itu gue ngeluarin segmen Marlicious, Speak to the Goddess, yaitu nama Instagram gue juga, Speak to Goddess. Okay, I will look forward to your stories and I will see you when I see you. Don't forget to like and subscribe for your girls Instagram yang Sasha X Marisa aja di follow. Kalau Speak to Goddess mah gak usah di follow, lu cerita bakal DM aja ke situ. Lo DM aja ke situ buat cerita. Alah, ribet banget tadi gue mau ngomong. And thank you guys, bye bye.